Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai rasio keuangan PT Unilever, yang dimana mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya izin perkenalkan, nama saya Rahman Sidik dan NPM saya 10120044. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi yang saya pelajari, yaitu rasio aktivitas dari PT Unilever, yang dimana merupakan rasio aktivitas ini adalah sebuah gambaran di mana jarak sejauh mana perusahaan itu tersebut berjalan dan sejauh mana perusahaan tersebut mempergunakan sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Dan mungkin di sini ada sedikit catatannya, sedikit data. Di sini ada rasio aktivitas pada 2017 dan rasio perputaran pada tahun tersebut 17,49 dan rasio perputaran total aset pada tahun tersebut 2,31. Dan ada juga di tahun 2018 rasio perputaran first di tahun tersebut 16,55. Dan rasio perputaran total aset di tahun tersebut senilai 2,18. Dan di tahun 2019 rasio perputaran first itu senilai 16,87. Dan ada juga rasio perputaran total aset pada tahun tersebut 2,14 dan udah jauh beda. Dan di tahun 2020 rasio perputaran first senilai 17,57 dan rasio perputaran total aset di tahun tersebut senilai 2,9. Nah, mungkin dari kita bisa lihat rasio perputaran total aset di tahun 2020 ini memang menurun. Dan dari hasil di atas menunjukkan perjualan rata-rata diperoleh sebesar 17,12. Dan perputaran total aset diperoleh dengan rata-rata 2,18. Nah, mungkin sekian dari materi rasio aktivitas perusahaan Unilever. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sawitri Nurhayati dari kelas C3 Manajemen dengan nomor pokok mahasiswa 101200021. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio solvabilitas. Apa yang dimaksud rasio solvabilitas? Rasio solvabilitas yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Total uang aktiva dari 2007 hingga 2020 selesai yaitu 71%. Dengan hasil itu, maka rasio utang terhadap aset yaitu 71% dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Dan rasio utang terhadap modal adalah sebesar 257% dengan hasil yang diperoleh menunjukkan dana fluktuasi sebesar 265%. Kemudian menurun di tahun 2018 menjadi 158% dan naik kembali di tahun 2019 hingga 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sarah Khairunisa dari kelas C3 Manajemen, nomor NPM 101227. Di sini akan menjelaskan tentang rasio profitabilitas PT Unilever Indonesia tahun 2017 sampai tahun 2020. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai suatu perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio profitabilitas dalam hasil pengambilan aset pada tahun 2017 sebesar 37%, tahun 2018 sebesar 47%, tahun 2019 sebesar 26%, tahun 2020 sebesar 35%.
rasio atas hasil pengambilan ekuitas tahun 2017 sebesar 135%, tahun 2018 sebesar 120%, tahun 2019 sebesar 140%, dan tahun 2020 sebesar 145%. Rasio atas hasil margin laba bersih tahun 2017 sebesar 17%, tahun 2018 sebesar 22%, tahun 2019 sebesar 17%, dan tahun 2020 sebesar 17%. Dari hasil perubahan atas aset, rasio PT Unilever Indonesia memperoleh rata-rata rasio sebesar 39% dengan hasil yang menunjukkan adanya pertumbuhan dan penurunan yang terjadi selama 4 tahun terakhir. Dari hasil perhitungan rasio atas pengambilan ekuitas, PT Unilever Indonesia memperoleh rasio rata-rata sebesar 135% dan mengalami penurunan pada tahun 2018. Dari hasil rasio margin atas laba, PT Unilever Indonesia memperoleh rata-rata rasio sebesar 18% dan terjadinya penurunan pada tahun 2018, 19, dan 20. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Salsabila Pusparianti dengan NPM 101200028. Dari hasil perhitungan rasio lancar dengan membandingkan aktiva dan kewajiban lancar 2017 sampai 2020 diperoleh rata-rata rasio lancar PT Unilever Indonesia Tbk selama 4 tahun sebesar 0,67 kali. Adanya gambaran penurunan dan kenaikan hasil rasio. Pada tahun 2017, rasio lancar yang dihasilkan 0,63 kali. Lalu naik menjadi 0,75 kali pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 turun menjadi 0,65 dan naik kembali pada tahun 2020 menjadi 0,66 kali. Rasio likuiditas dari hasil 4 tahun dapat disimpulkan bahwa PT Unilever Indonesia Tbk masih di bawah rata-rata industri yang ada. Hanya memiliki aset lancar sebanyak 0,67 kali dari total kewajiban lancar. Maka ini dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh oleh PT Unilever Indonesia Tbk ini kurang baik. Maka dapat dikatakan juga perusahaan ini belum mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Sekian presentasi dari kelompok 9. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.